Halo geng kepo, jumpa lagi di channel Yoga Kepoin. Ngebahas sesuatu karena kepengen tahu. Kita lagi di Gunung Pancar. Saya lagi sama istri saya kali ini. Kita mau ngobrol-ngobrol sambil makan. Ini tuh sebenarnya tempat wisatanya aslinya pemandian air panas ya, di ujung. Jadi kalau kita naik ke atas lagi itu pemandian air panas. Tapi kayaknya sejak IG itu viral, kayaknya jadi pada bikin usaha lain. Nah, contohnya photoshoot, photobot, apa sih namanya? Spot foto di kayak di taman kita ini. Oh iya nih. Yang cakepnya kali ini. Nah di sini tuh di tempat yang kami pilih ada 5 spot foto. Kalau biaya per spot itu 10.000 per orang. Tapi kalau misalkan mau paketan itu 25.000 per orang. Jadi per spot kayak 5.000 doang gitu. Jadi kalau berdua 50.000. Nah tapi puas banget ya, 5.000 tuh kita di satu spot aja difotoin beberapa kali dan rasanya juga ya? Iya bebas dan dia sampai juga kita cocok fotonya kayak full service banget lah ya, ditanyain ini udah cocok atau belum, terus diarahin juga gayanya kayak gimana yang bagus, dibantuin naiknya yang pasti ya. Dan mereka ini bikin sendiri, jadi emang dengan biaya segitu nggak kemahalan, malah menurut saya ya murah lah, katakanlah satu spot itu kita bisa 5 kali tag foto ya, berarti per foto 1.000 kan. Sementara mereka bikin ini sendiri, terus juga tiap hari harus merawat kan biar nggak kotor, biar nggak rusak. Jadi kalau kalian kesini nggak usah ragu-ragu, ambil aja, nggak usah mikir kemahalan lah, karena ini benar-benar asli punya warga sini. Warga sini mereka yang bikin, dari mereka oleh mereka untuk mereka. Dan dibandingin harus mana gitu yang ya adalah ini lebih seru. Nanti kita kesini berapa jam ya? berangkat jam 7 sampai jam 9 ya. Setengah 9 masih di setengah jam dulu tadi. 9. Soalnya kita nyantai ya. Kalau cewek itu harus bisa masak atau enggak? Ada yang menyatakan harus atau enggak? Itu nanya apa nggak harus? Ya nanya balik. Sejak Enggak. kapan hukumnya? Enggak Saya ada. wajib. Enggak buat kamu pribadi. Karena follow-nya jelas dari awal pas mau nikah emang nggak mempertimbangkan itu. Istri nggak harus bisa masak, ya orang sekarang apa-apa kan gampang kan. Maksudnya yang penting makanan tersedia, terserah lu mau masak, lu mau apa, itu yang mas pikirin ya untuk nyari atau mau nikah. Nah tapi menurut kamu pribadi sebagai seorang perempuan tuh harus bisa masak atau enggak? Harus itu hukumnya wajib ya menurut Harus aku enggak. wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau Kalau dilakukan dilakukan dosa. dosa. Coba Jadi kan enggak. bahas fikih ya. Jadi enggak, kenapa? Ya karena zaman dulu nggak mau perempuan di Indonesia itu kebanyakan di rumah ya, dan yang melakukan pekerjaan di luar suami. Jadi kalau di rumah jamin harus masak, makanan enak dan sebagainya. Karena memang mungkin dulu kebanyakan di luar, dan apa namanya, dulu juga belum ada kayak GoFood, GrabFood, sekarang kan lebih fleksibel ya, dan kebanyakan sekarang juga perempuan banyak yang juga berkarir. Asik. Berarti wanita karir. Apa? Wanita karir apa wanita kurir? Kurir. Berarti ada pergeseran ya.
Dan menurut kamu ya, karena sekarang semuanya udah bisa dilakukan tanpa melakukan sendiri, dan juga kan peran wanita itu berarti ada pengaruhnya dari emansipasi Wah. wanita dong. Iya kan, karena kan Perkembangan zaman. iya, karena perempuan punya peluang yang sama dengan laki-laki untuk berkarir dengan apa, jadi kan mungkin mereka nggak sering di rumah lagi iya, kayak dulu. kalau misalkan dulu kan di rumah nggak masak, ngapain lagi? Iya, ngapain lagi. Gitu kan, kayak Ya pesen GoFood. kan dulu nggak ada GoFood. Ya udah gitu loh. Iya benar-benar. Dan apa namanya, aku sih kalaupun perempuan harus masak itu lebih ke yang emang bukan wajib, cuma apa, lebih ke menjaga gizi, menjaga keluarga. kebersihan ya, itu sih lebih ke situ. Kalaupun masak, kalaupun aku nanti saya berniat aku harus masak karena ya tujuanku bukan karena emang itu kewajiban kalau nggak masak nanti gue gimana, ada apa kata orang Ya jadi kalaupun mau masak ya emang karena bukan niatnya. karena perempuan, tapi karena merasa gizinya harus dijaga dengan baik. Iya benar Ya, juga. Sepakat. Itu sih, cuma nggak yang wajib banget, terus nggak yang anti beli atau harus benar-benar ingetin kalau nggak sempat ya udah gitu kan. Ada beberapa pandu sama GrabFood itu juga kan membantu perekonomian orang lain juga Iya. kan, kita punya duit. Kita bisa sharing ya. Tapi masih banyak juga yang kayak gitu ya, yang mengharuskan bisa masak. Iya. Ya cuman makin dewasa lah yang Tapi aku salut sih sama orang cewek dan perempuan ibu rumah tangga yang bisa kerja, ngurusin anak, iya itu keren. masak itu keren banget. Kerja, terus ngurus anak, terus juga masak sendiri, terus juga ngerjain urusan rumah gitu ya, beres-beres rumah. Itu capek banget sih pasti. Pasti capek banget. Betul. Karena kalau misalkan apa lihat di stasiun pasti teman-teman banyak yang lihat ibu-ibu pulang kerja langsung beli di dekat stasiun, suka ada yang jual sayur, beli nanti dimasak. Kapan coba? Iya, Keren. pasti mereka tidurnya sedikit. Lagian kita juga ya, kalau menurutku perempuan itu bukan nggak harus bisa masak, karena yang penting ada makanan. Kita cocok nih untungnya. Aku punya prinsip kayak gitu dan Mas juga. Iya, karena buat Mas yang lebih penting itu nih ya, buat yang mau nikah juga nih, buat cowok-cowok yang mau nikah yang masih bingung pertimbangannya apa aja. Pertimbangannya tuh jangan ribet-ribet nyari calon istri, jangan bikin standar yang berlebihan lah, make it simple aja. Terus juga kalaupun punya syarat, bikin syarat tuh yang apa ya, yang emang mendasar gitu. Nah kalau saya pribadi, kalau boleh share nih, yang buat saya mendasar itu untuk dijadikan istri adalah yang penting agamanya, yang penting nanti itu suami yang bertanggung jawab kan buat segala macamnya, khususnya urusan akhirat. Jadi buat saya yang penting istri saya bisa baca Quran dengan baik, terus dia menutup aurat dengan baik, sehingga nanti dia bisa ngasih contoh yang baik ke keturunan saya. Nah kalau misalkan kayak masak, kalau apa gitu ya bisa, sekarang udah gampang sih, segala macam. Jadi ya itulah, pokoknya jangan bikin syarat yang lebay-lebay, yang misalkan harus bisa masak lah, atau dia harus misalkan apa ya, yang aneh-aneh tuh, harus kulitnya putih misalkan, atau apa, tingginya harus berapa senti. Itu nggak usah kayak gitu. Yang penting yang mendasar aja, yang buat kalian mendasar itu apa, nah itu yang kalian pegang. Nah semakin sederhana syarat yang kalian punya, semakin cepat kalian ketemu jodoh kalian. Serius ya, Beb ya. Kita cepet kan? Ya, gimana ya? Karena emang dulu gitu doang syaratnya. Oh dia tilawah tiap hari misalkan, terus ya dia menutup auratnya dengan baik. Nah yang lain-lainnya
yang lain-lainnya ya bonus, karena teman-teman maunya dapetinnya istrinya yang nggak pernah pacaran, ya kalian juga harus nggak pacaran. Kalian pengen dapetnya perempuannya yang lulusan S1, ya kalian juga harus S1. Jadi nyari jodoh itu bukan menentukan karakter atau pasangan kita harus seperti apa, tapi kita harus seperti apa supaya dapetin yang seperti itu. Itu kira-kira. Tapi dulu kamu ngasih syaratnya apa kan? Apa ya? Pasti ya. Siap. Gak ada syarat. Ada yang mau tanya nggak? Kalau istri bekerja, Bagus. gimana tuh? Ya mas, setuju karena dulu ibu juga kerja, tua istri kerja, ya ibu saya kerja. Jadi saya nggak pernah ngelarang istri saya kerja, tapi saya mengarahkan dia supaya kerjanya benar. Maksudnya? Karena kerjamu nggak benar. Hah? Alurnya. Oh, oke. Bukan alur, siapa namanya? Track. Oh, jadi awal-awal saya Nggak sesuai ya. sama potensi, sama iya sama potensi sama jurusan kuliahnya. Jadi pasti nggak berkembang, makanya saya suruh resign, baru diarahin yang ke lebih cocok. Nah sekarang alhamdulillah udah tahun ya berarti ya, dari Ya. Januari sampai Desember ya. Alhamdulillah udah setahun. Sesuai lah sama jurusan, Biologi banget kan. sama Sebelumnya emang itu nah peran suami kayak gitu guys. jadi ya kita ini sih sebelum nikah emang perlu clear dulu ya, Iya. Bu. Perlu ditanyain, aku pengen kerja, kamu setuju atau enggak? Gitu kan. Jangan Emang dulu nanya? nanya dong. Masa sih? Iya. Kagak kocak. Nanya. Nanya. Ini kan dulu waktu nikah kamu udah kerja posisinya. Iya maksudnya. Iya. Maksudnya aku pengen tetap kerja. Emang nanya? Nanya. Ya deh. Katakanlah nanya. Terus Iya. aku pelupa ya. Terus Enggak, ya udah, gimana pendapatnya, boleh atau enggak? Gitu. Kan aku bilang apa ya? Karena aku kan anak pertama. Iya. Maksudnya Aku ingat. masih punya adik juga. Iya. Terus pengen ya bisa lebih berbakti lah sama orang tua. Dan lebih ya, pengen mengembangkan diri juga. Ternyata Mas waktu itu jawab boleh. Approve. Lupa pokoknya Iya, jawabnya pokoknya intinya bisa. bukan yang Boleh. orang yang habis nikah langsung di rumah aja, enggak. Istri suami gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa, itu Ini pilihan. pendapat kita pribadi. Jadi kalau aku karena aku pengen, dan aku nanyain. Nah, takutnya nanti kan setelah nikah kan nggak tahu. Iya. Selanjutnya kan ternyata aku pengen begini